Oke, selamat malam pecinta AutoCAD. Oke, kali ini perkenalkan terlebih dahulu saya dari dunia CAD. Oke, dari dunia CAD. Jadi yang berminat untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikan AutoCAD, mengoperasikan Autodesk Inventor dan lain sebagainya, bisa kunjungin di saluran YouTube saya. Ini saluran YouTube saya, Dunia CAD. Dan jangan lupa setelah membuka saluran YouTube saya, subscribe, oke? Atau kalau bahasa Indonesia langganan. Oke, subscribe di saluran YouTube saya, Dunia CAD. Oke. Kemudian kalau juga yang berminat untuk mendapat materi tentang AutoCAD, bisa juga buka di blog saya, yaitu duniacadpalembang.blogspot.com. Jadi di beberapa ini sudah saya sajikan beberapa tutorial, kemudian materi-materi tentang CAD, meliputi AutoCAD, Autodesk Inventor dan lain sebagainya, bisa kalian download secara gratis. Oke, pada kali ini saya akan mengajarkan atau memberi informasi tutorial bagaimana mengoperasikan AutoCAD mulai dari tahap awal. Oke, jadi kalau seandainya kalian baru saja menginstal AutoCAD seperti itu, ini adalah tampilan utama. Ini adalah tampilan utama di mana kalian akan mendapati beberapa komponen. Salah satunya di bagian sini, ini namanya menu bar. Oke, banyak ini menu standar yang sudah disediakan oleh AutoCAD seperti itu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini dari file ini bisa kita untuk membuat membuat yang baru, seperti membuat new, membuat worksheet baru, new. Kemudian ada di sini edit. Oke, kalau kita salah bisa kita undo atau redo, copy, paste dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada view. View di sini berfungsi untuk melihat pandangan gambar kita, mau pandangan dari salah satunya ada pen, ada orbit. Oke. Kemudian di sini ada insert. Insert ini biasanya memasukkan sebuah gambar ya, walaupun saya sendiri jarang menggunakan. Kemudian ada format. Format di sini ada yang namanya pengaturan dari layer juga bisa. Text dimension, di mana semuanya ini akan saya berikan informasinya bagaimana penggunaan. Format ini sangat penting dan harus dipahami. Kemudian di sini ada tools. Tools ini banyak sekali. Ada palettes, ada command line. Oke, banyak. Kemudian di sini yang tak kalah pentingnya ada draw. Draw. Draw di sini ada yang namanya line, ray, konstruksi line, polyline, polygon, rectangle, helix, circle, ARC, block dan lain sebagainya. Sangat banyak. Di sini akan saya ajarkan juga nantinya. Kemudian ada dimension. Dimension sudah seperti kita ketahui bahwasanya dimension ini untuk memberikan ukuran pada gambar yang sudah kita buat. Kemudian ada modif. Modif di sini juga sangat penting. Ada iris, copy, mirror dan lain sebagainya, sangat banyak dan semuanya akan saya berikan tutorialnya kepada kalian semua bagaimana cara menggunakan. Kemudian ada window, ada help, bantuan. Jadi kalau rekan-rekan sekalian baru menginstal AutoCAD, layarnya pasti berwarna hitam biasanya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengubah layar yang warna hitam menjadi warna yang lain. Kalau saya sendiri kalau menggambar lebih senang seperti itu menggunakan layar putih. Karena memang pada saat layar putih kita menggambar akan lebih mudah. Oke, berikut caranya. Arahkan kursor di bagian tengah seperti ini, kemudian klik kanan dengan mouse. Kalau gambar dengan AutoCAD harus pakai mouse ya. Seluruhnya ini wajib karena memang 90% aktivitas mendesain, menggambar menggunakan mouse. Oke, klik kanan mouse. Kemudian pilih option. Kemudian di sini banyak pilihan.
kita pilih yang display. Oke, pilih display, kemudian pilih color, pilih warna, kemudian di sini kita pilih warna putih atau warna blue, green boleh, tapi saya sarankan untuk pemula pilih warna putih untuk memperjelas garis seperti itu. Kemudian kalau sudah, klik apply, kemudian oke. Nah, inilah gambar, inilah tahapan-tahapan yang harus kawan-kawan sekalian perhatikan sebelum menggambar seperti itu. Jadi kalau seandainya layar kita sudah putih, bisa kalian diperhatikan. Jadi kalau kita proses menggambar, menarik line seperti itu, ini sangat jelas. Oke, jadi sebelum menggambar saya akan ajarkan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, sesudah kita men-setting layar, seperti sudah men-setting bagian layarnya menjadi putih, kemudian yang harus kita lakukan yaitu saya lupa, ini bagian drawing toolbar. Fungsi kita untuk menggambar bisa diakses di bagian kiri atau bisa juga diakses di bagian sini, sama saja, tidak ada masalah. Tapi untuk permudah di bagian sini aja. Kemudian di bagian sini yang namanya modif toolbar, sebelah kanan. Atau bisa juga rekan sekalian perhatikan di sebelah atas ini modif, sama saja, tidak ada bedanya. Oke, kemudian kalau sudah, saya akan men-setting sebelum kita gambar harus disetting, karena dalam persettingan ini kalau tidak kita setting maka terkadang beberapa gambar kita tidak akurat seperti itu. Jadi kita pertama klik format, kemudian kita pilih unit. Oke, unit di sini kita memilih tingkat presisi seperti itu. Kalau saya lebih sering menggunakan 2 angka di belakang koma, 0,00 seperti itu. Kemudian untuk unit scale, karena memang saya di bidang teknik, saya khususnya di bidang teknik mesin seperti itu, kami sering menggunakan yang namanya satuan milimeter karena lebih akurat. Tapi kalau di kawan-kawan yang rekan-rekan sekalian yang di teknik sipil biasanya menggunakan sentimeter. Tapi di sini bebas, terserah kawan-kawan sekalian seringnya menggunakan apa, ada sentimeter, ada milimeter, ada meter, kilometer dan lain sebagainya. Kalau saya lebih senang menggunakan milimeter. Kemudian di oke kalau sudah. Oke. Sudah kita lakukan untuk proses pengaturan drawing unit. Kemudian kalau kita sudah, kemudian kita juga men-setting drawing limit seperti itu. Drawing limit ini apa? Drawing limit ini area kerja kita, batas kerja. Kalau untuk ngeprint ini sangat penting sekali untuk digunakan. Kalau menggambar itu sering menggunakan kertas A4 seperti itu kalau untuk menggambar. Jadi tahap contohnya, jadi kertas itu ada terdiri beberapa macam. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu, ada yang namanya kertas A0, A1, A2, A3, A4 seperti itu yang sering digunakan. Kebetulan saya sering menggunakan kertas A4 untuk proses menggambar. Kita klik drawing limit, kemudian arahkan kursor ke bagian sini, klik. Oke. Kemudian ketik 0,0. Jangan lupa pada saat mengentry 0,0 kita ketikkan 0.0 seperti itu. Oke. 0.0, kemudian di enter. Kemudian dimasukkan panjang kertas dan lebar. Kita masukkan 210,297. Ini adalah ukuran kertas dari A4. Kalau ukuran kertas A3 420,297 seperti itu. Kalau A0 lain lagi ya. Mungkin bisa dilihat di ukuran sebenarnya ya, di tabel, ada tabelnya. Kemudian di enter, kemudian diketik Z, enter, kemudian diketik A, enter seperti itu. Oke. Atau kita ulang boleh. Oke, ketik drawing limit, tik 0.0. Oh maaf, salah ya, 0,0 tadi pakai koma, 0, enter, kemudian ketik 210,297, enter, kemudian ketik Z, enter,
kemudian ketik A, enter. Oke, sudah jadi. Saya ulang sekali lagi, ketik format, klik drawing limit, ketik 0, ya, jangan lupa ya. Ini saya salah sampaikan di awal tadi. 0, pakai koma, 0, enter, kemudian 210, pakai koma, jangan pakai titik, pakai koma, 297, enter. Z, enter, A, enter. Nah, itu settingan awal yang harus dilakukan sebelum menggambar. Oke. Untuk penggunaan dari beberapa icon ini saya akan jelaskan di video selanjutnya. Tetap selalu tonton tutorial dari saya. Sekarang saya akan mengupas tuntas AutoCAD, dan AutoCAD yang saya gunakan di sini ialah AutoCAD 2007. Oke, jangan tetap teruskan. Oke, tetap tonton selalu video saya. Karena memang ini tahapan awal, memang saya batasi waktunya kurang lebih durasinya 10 menit. Jadi untuk tahap selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara penggunaan. Oke, dan semuanya ini harus dipahami seperti dan dipraktekkan. Oke. Dan jangan lupa kunjungi atau subscribe langganan di saluran YouTube saya Dunia CAD. Oke. Atau bisa kunjungi juga blog saya di duniacadpalembang.blogspot.com. Jadi di blog saya ini terdiri nantinya ada beberapa macam materi yang bisa rekan-rekan sekalian download secara gratis. Kemudian di saluran YouTube saya, rekan-rekan sekalian bisa lihat tutorial yang saya sudah buat untuk rekan-rekan sekalian perhatikan. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya di saluran YouTube saya. Oke, terima kasih. Selamat malam.